Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Komuni yang kali ini dibersamai oleh saya Tasya Marlina. Pada episode kedua kali ini, kami akan membahas tentang mahasiswa KIP kuliah yang haus prestasi. Nah, berbicara tentang mahasiswa KIP kuliah, tentu kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih gitu, karena kita telah mendapatkan beasiswa ini di mana beasiswa KIP kuliah ini tidak bisa didapatkan oleh semua orang, hanya beberapa saja gitu. Cara cara kita untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita itu bisa mungkin dengan cara mengikuti berbagai kompetisi maupun dengan cara mengikuti berbagai organisasi. Nah, pada episode kedua kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang mana beliau ini merupakan mahasiswa KIP kuliah yang berprestasi dan beliau juga merupakan Dewan Pertimbangan Paguyuban Komuni, yaitu dari divisi PSDM. Langsung saja mungkin Kak Bagus bisa langsung berkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Putra Setiawan. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika angkatan 2021. Salam kenal dan salam sehat semua. Salam kenal Kak Bagus. Mungkin bagaimana nih kabarnya Kak Bagus sekarang? Alhamdulillah sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Semangat. Mungkin Kak Bagus sekarang kesibukannya apa nih? Oke, baik ya. Kalau bicara tentang kesibukan, saat ini Mas diamanai mengajar di salah satu SMK negeri di Kulon Progo, yaitu SMK 2 Pengasih, di mana kegiatan yang Mas lakukan ini adalah salah satu luaran kegiatan dari mata kuliah yang Mas ambil. Itu adalah praktik kependidikan kayak gitu. Jadi mengajar di SMK. Mungkin gini kan Kak Bagus ini udah kuliah semester berapa nih? Semester 7. Semester 7. Mungkin ada cerita khusus nggak kayak perjuangan gitu? Gimana bisa keterima di Universitas Negeri Yogyakarta ini? Oke, tentu ya kalau perjuangan pasti sebelum Mas masuk di sini pasti banyak banget perjuangan yang Mas tempuh. Salah satunya adalah bagaimana pengurusan berkas KIP kuliah buat nanti teman-teman misalkan besok akan masuk di UNY atau masuk di universitas impian teman-teman semua, tentu berkas itu sangat penting lah. Pengurusan berkas itu sangat luar biasa juga dengan banyaknya berkas. Kemudian juga Mas menetapkan impian. Nah, salah satu impian Mas adalah di UNY. UNY itu menurut Mas adalah salah satu universitas yang itu sangat baik, apalagi dengan culture di Jogja yang sangat pendidikan ini, karena Jogja kan salah satu kota pendidikan ya, dan sangat betul-betul mengakomodasi setiap mahasiswa maupun siswa untuk benar-benar belajar di Jogja kayak gitu. Terus kemudian ketika akan masuk, nah Mas itu menetapkan pilihan yaitu di Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika, di mana pendidikan teknik mekatronika ini salah satu bidang ilmu yang itu relate dengan Mas. Nah, relate karena Mas salah satu siswa SMK dulu, dan ketika akan masuk kuliah tentu dituntut untuk relate dengan bidang studi yang sebelumnya dipelajari. Nah, kalau dulu di SMK Mas mengambil teknik elektronika industri yang sekarang juga cukup relate juga dengan studi Mas di sini, yaitu pendidikan teknik mekatronika. Jadi memang sejalur gitu ya, dari prodi yang diambil, jurusan yang diambil ketika SMA sama prodi yang diambil ketika kuliah. Nah, ini kan Kak Bagus ini memang udah dikenal gitu ya, dikenal karena memang prestasinya gitu. Nah, mungkin apa sih yang memotivasi diri Kak Bagus gitu, kenapa bisa berprestasi gitu sampai berkompetisi ini itu sampai sekarang lah gitu. Oke, baik, Tasya tadi di awal menyampaikan bahwa kita sebagai mahasiswa KIP kuliah tentu kita harus dituntut atau kita harus menjadi sosok pelopor pergerakan, bukan pergerakan yang kurang baik tapi pergerakan yang baik untuk membawa nama baik universitas. Nah, dimana salah satunya adalah berprestasi kayak gitu kan. Mahasiswa KIP kuliah dituntut untuk berorganisasi, berprestasi maupun ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas. Nah, dengan berprestasi tentu kita bisa menemukan jati diri kita, kemudian menemukan tentang
capaian-capaian yang nanti bisa kita lakukan ketika dalam perkuliahan. Selain kita fokus pada akademik, kita juga fokus non akademik melalui prestasi kayak gitu. Nah, prestasi juga mungkin bisa bisa membawa kita untuk kita tuh berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk kita menemukan sebuah gagasan ke depan. Gagasan itu yang nantinya bisa membawa kita untuk lebih baik lagi kayak gitu. Yang sebelumnya mungkin bukan siapa-siapa. Nah, ketika kita mulai berniat untuk berprestasi, suatu saat nanti kita akan dikenal. Kemudian kita menemukan kepercayaan diri dalam diri kita. Seperti itu. Kak Bagus ini mulai kayak aktif terus ikut kompetisi-kompetisi itu dari semester berapa, Kak? Kalau Mas mulai dari semester 2 ya, waktu itu event yang pertama kali Mas ikuti adalah Lomba Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Desa atau LP3D, di mana waktu itu Mas memberanikan diri ya. Pasti teman-teman maba di sini juga pasti juga ketika akan melakukan lompatan pasti juga ada keraguan, tapi jangan hal itu menjadi sebuah hambatan untuk kita melangkah ke depan. Nah, ketika itu memang ragu tapi mencoba untuk memberanikan diri, kemudian untuk berusaha untuk mencari mencari lingkungan yang itu bisa membawa ke arah situ. Dan alhamdulillah waktu itu ada open recruitment di salah satu tim di Fakultas Teknik teman-teman semua. Nah, Mas coba beranikan diri untuk mendaftarkan diri dan alhamdulillah waktu itu berproses, kemudian belajar di sana banyak hal yang Mas dapatkan, salah satunya tentang bagaimana tata tulis yang baik seperti itu. Dan kemudian ya alhamdulillah berhasil menjadi juara 2 dengan didukung oleh kakak-kakak tingkat yang itu bisa mensupport Mas waktu itu. Jadi memang untuk mencapai prestasi tetap mesti ada proses gitu ya, kayak dari yang awalnya pengen nyoba gitu, terus nanti kita mengembangkannya di situ gitu. Mungkin dari Kak Bagus apa sih kayak faktor-faktor gitu yang itu sangat mempengaruhi untuk kita tuh bisa berprestasi. Oke, baik. Kalau tentang tentang faktor yang itu menjadi kita berprestasi adalah yang pertama tentang apa yang ada dalam diri kita. Yang pertama kita harus tahu bahwa diri kita akan kemana dalam perkuliahan ini. Maka penting bagi kita untuk merencanakan langkah-langkah ke depan. Yang pertama mungkin kalau teman-teman tahu mungkin di luar sana di semester 1 dan 2 mungkin berfokus pada nilai-nilai akademik kayak gitu. Terus kemudian semester 3, 4 itu mungkin aktif di organisasi. Baru semester-semester selanjutnya fokus pada kegiatan prestasi, magang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu wujud perencanaan studi ya untuk di perkuliahan. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah motivasi dalam diri kita untuk menggali apa yang ada dalam diri kita, kemudian kita coba untuk beranikan diri. Misalkan ketika teman-teman mencoba kita mendapati sebuah permasalahan, misalkan kita orientasinya tentang karya tulis ilmiah, yang kita mendapatkan sebuah permasalahan, terus kemudian bagaimana sih untuk solusi permasalahan tersebut. Nah, kita coba gali, terus kemudian kita mencari kakak-kakak tingkat kita atau mungkin adik-adik tingkat kita berdiskusi bersama bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Itu motivasi. Terus kemudian yang kedua adalah tentang value dalam diri kita. Nah, selanjutnya value itu nanti yang akan membawa kita ketika kita sudah lulus, kita bisa dicari oleh perusahaan, kita bisa dikenal seperti itu dan bisa menjadi bekal dalam diri kita untuk lebih meningkatkan nilai dalam diri kita seperti itu. Itu yang menjadi awal motivasi dalam kita berprestasi. Kemudian ya baik lagi bahwa memang kita sebagai mahasiswa kuliah kita dituntut untuk berprestasi dan berkontribusi aktif dalam capaian-capaian yang disampaikan atau yang ditargetkan oleh universitas. Jadi memang faktor-faktor yang mempengaruhi gitu bagaimana untuk Kak Bagus berprestasi itu ada yang bagaimana niat dari Kak Bagus sendiri untuk memotivasi diri sendiri juga, terus kayak bagaimana biar kita tuh bisa menciptakan value gitu ya Kak ya, terus bisa
mencapai prestasi yang dimana prestasi itu nanti akan bermanfaat juga di dunia kerja, dan tentunya saat ini itu juga bisa membawa nama baik universitas gitu. Nah mungkin ini Kak Bagus kan pernah diamanai gitu sebagai ketua matriks gitu. Mungkin di situ apa sih yang Kak Bagus dapat gitu, dan apa ya yang bisa menginspirasi gitu loh Kak? Oke, baik ya. Bicara tentang amanah yang pernah diberikan, bahwa dulu pernah diamanai menjadi ketua UKMF Matrix, di mana ketua UKMF Matrix ini atau UKMF Matrix merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang membidangi tentang kepenelitian. Terus kemudian di sana Mas diamanai menjadi ketua, tentu banyak eh, tantangan-tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana menjalin kerjasama di dalam tim, kemudian mengkoordinasi tim sebaik-baiknya. Seperti itu, bagaimana menjaga mood teman-teman untuk biar sama-sama berprestasi bersama kayak gitu. Karena kan UKMF Matrix ini ya ranahnya lebih ke prestasi kayak gitu. Memang kita dituntut untuk berprestasi melalui organisasi ini dengan fasilitas-fasilitas seperti kayak menghadirkan mentor-mentor seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi memang itu tantangannya. Namun tantangan-tantangan ini jadi sebuah challenge untuk kita tuh bisa membuktikan bahwa kita bisa seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pasti juga ada hambatan-hambatan, dan itu pasti juga menjadi sebuah kendala, namun itu bukan sebuah hal yang membuat kita kok terus menyerah. Nah, penting bagi kita ketika kita menemui sebuah masalah, kita jangan sampai menyerah. Kita harus bersama untuk mencari solusi yang terbaik dalam masalah tersebut. Seperti itu. Mungkin gini, selama berproses gitu Kak untuk mendapatkan prestasi, kan Kak Bagus ini kayak lebih seringnya ikut kompetisi yang kayak karya tulis ilmiah. Mungkin di tim itu ada nggak sih, pernah nggak kayak menemukan teman yang mungkin dia tuh kayak kerjanya cuma sedikit atau kayak dia hilang-hilangan gitu. Mungkin dari Kak Bagus sendiri bagaimana sih cara kayak bisa untuk mengatasi hal itu dan akhirnya sampai bisa berprestasi lagi gitu. Tentu dalam sebuah perjalanan pasti juga ada hambatannya. Salah satunya ketika kita berorientasi di tim, pasti juga ada yang hilang-hilangan atau mungkin baru sibuk yang lain seperti itu. Yang jelas yang pertama adalah kita harus paham tentang prioritas dulu. Kita juga harus paham bahwa apa yang sudah kita komitmen ke tadi, misalkan tadi berorientasi pada berorientasi pada lomba, maka kita harus benar-benar mengkomitmen diri itu. Terus kemudian kita juga harus menyadari bahwa kesibukan teman-teman kita itu juga penting untuk kita sadari, bahwa kadang ketika kita tidak menyadari mereka, tentu mereka juga akan tidak menyadari kita. Kita harus menyadari mereka dan kemudian kita melakukan treatment yang itu sekiranya baik untuk kita lakukan, seperti misalkan mengkoordinasikan lagi, terus kemudian mengingatkan seperti itu, atau mungkin dengan bekerja dulu terus kemudian ini hasilnya. Nah, kita setelah ini bareng-bareng ketika besok lolos, kita harus memaksimalkan bareng-bareng. Seperti itu salah satu motivasi yang bisa diterapkan ketika nantinya di dalam tim itu ada yang hilang-hilangan. Itu salah satu caranya seperti itu. Jadi memang dari dari kita mengikuti suatu kompetisi dengan kerjasama tim itu pasti tidak cuma kayak nanti kita kalau misal menang alhamdulillah, kalau enggak terus kita nggak dapat apa-apa gitu, enggak ya kayak, karena di dalam prosesnya itu mesti kita kayak melatih manage emosional, Ya, manage waktu juga, terus bagaimana komunikasi dengan teman juga, bagaimana cara kita saling mengerti satu sama lain juga gitu. Nah mungkin gini Kak, kan sekarang ini kayak kita dituntut untuk terus berprestasi ya. Sedangkan memang kalau di dunia perkuliahan ini memang kayak kita juga harus fokus di akademik. Mungkin gimana sih kayak cara mengatasi gitu untuk mungkin para maba atau yang mahasiswa masih semester awal-awal gitu, yang mereka tuh ingin berprestasi tapi mereka tuh kadang kayak merasa keteteran gitu sama kuliah. baik. Gini ya teman-teman semua, bahwa kita harus penting yang namanya membagi waktu, dan kita harus benar-benar
memanage waktu sebaik-baiknya. Kalau kita memang punya motivasi kuat untuk kita berprestasi, tentu kita harus ya maksimalkan potensi itu dan maksimalkan niat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tentang kita mengatur antara akademik dan non akademik. Kita perlu mengutamakan yang namanya akademik, itu pasti hal yang sangat mutlak. Terus kemudian kita ya dalam prosesnya kita semampu kita, kemudian sebisa kita seperti itu. Dalam misalkan kita punya target dalam satu bulan, seperti mungkin dalam satu bulan itu satu atau dua prestasi yang bisa kita raih, nah seperti itu. Tapi tetap kita komitmen. Yang jelas dalam berproses tuh kita harus menjaga motivasi, harus menjaga mood itu lagi. Terus kemudian harus benar-benar ketika kita dalam berfokus akademik ya kita fokuskan dulu akademik. Nah setelah itu baru kita merencanakan tentang langkah-langkah kita ke depan, tentang prestasi kita ke depan, seperti itu. Tapi kan ini ya, kadang tuh dalam kayak kita tuh udah kayak mencoba memotivasi diri kita sendiri, tapi mesti ada waktu yang dimana kita tuh down banget. Mungkin apa sih yang kayak menjadi support system gitu buat Kak Bagus? Oke. Kalau support system tuh yang pertama adalah orang tua. Kita kan sebagai biasanya kalau yang di sini kan anak-anak rantau ya. Nah, anak-anak rantau tuh pasti jauh dari orang tua. Dan orang tua pasti ketika melepas anaknya pasti juga berpesan bahwa baik-baik di sana, terus kemudian semangat belajar dan lain sebagainya. Nah itu sebagai motivasi untuk kita mencapai keinginan orang tua kita. Nah dari situ kita pasti akan timbul motivasi bagaimana kita untuk menyenangkan orang tua melalui kegiatan-kegiatan kita, melalui prestasi-prestasi kita yang itu bisa membuat bahagia orang tua, seperti itu. Nah kemudian ketika kita mungkin merasa down, kita ingat lagi bahwa kita memang di sini itu berproses. Ya, kadang berproses itu memang tidak hanya sekedar rasa manis, juga kadang rasa pahit yang itu kita rasakan. Tapi rasa pahit itu harapannya menjadi sebuah pembelajaran untuk kita berevaluasi sehingga ketika kita melangkah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi batu lompatan kita yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu untuk ketika kita berproses dan berorientasi untuk berprestasi. Jadi memang faktor lingkungan itu sangat penting ya untuk selalu menjadi support system gitu. Nah ini apa ya, mungkin Kak Bagus itu kalau untuk sekarang ada nggak sih kayak pesan buat mahasiswa baru gitu, kayak untuk berprestasi itu kan sebenarnya prestasi itu nggak harus yang kayak kita memenangkan suatu kompetisi gitu ya Kak. Mungkin dari pandangan Kak Bagus sendiri tuh prestasi itu bagaimana gitu, dan cara biar kita bisa berprestasi itu seperti apa? Oke, baik. Yang tadi disampaikan Tasya ya, betul memang prestasi itu menurut Mas adalah tidak hanya sekedar ketika teman-teman memenangkan juara 1, 2, atau 3, tapi ketika teman-teman mencapai sebuah capaian yang itu teman-teman targetkan. Misalkan dalam sebuah semester teman-teman menargetkan nilai indeks prestasinya itu sekitar 3,5 sepertinya, itu teman-teman harus berusaha untuk mempertahankan motivasi itu seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah mencapai hal tersebut atau IP tersebut, maka itu menjadi sebuah prestasi buat teman-teman sedalam itu memang. Tapi bukannya sekedar itu, teman-teman perlu juga melihat dunia luar. Ketika teman-teman fokus pada akademik, teman-teman juga mencoba untuk mengeksplor lain kegiatan-kegiatan lomba maupun lomba seperti lomba mungkin karya tulis atau mungkin seni sebagai sarana teman-teman untuk lebih belajar lagi, lebih mengenal diri lagi, dan kemudian dari situ nanti teman-teman akan menciptakan sebuah catatan yang itu baik buat teman-teman. Nah, kadang juga dalam kita berkarir pasti ditanyain apa sih pencapaianmu selama bersekolah atau berkuliah. Nah, pasti itu akan menjadi sebuah bekal untuk teman-teman jauh ke depan. Terus kemudian ketika dalam berproses jangan takut gagal. Nah, gagal itu adalah sebuah pembelajaran untuk kita berhasil ke depan. Setiap kegagalan tentu menjadi sarana kita untuk berevaluasi, sarana untuk kita tahu bahwa seberapa sih kapasitas kita. Nah, bagaimana kita untuk merencanakan
target-target yang sudah kita canangkan atau kita rencanakan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah takut gagal, motivasi yang kuat dan jangan pernah menyerah. Jadi benar ya kalau ada yang bilang habiskan masa gagal itu juga di masa muda gitu ya. Jadi memang kita itu tidak usah takut untuk gagal dalam mencoba gitu. Nah, mungkin ada closing statement nggak dari Kak Bagus? Mungkin singkat aja gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, yang pasti kita sebagai mahasiswa KIP kuliah pada khususnya tentu sebuah proses yang telah dipercayakan kepada kita. Kita kan sebagai mahasiswa yang dalam tanda kutip memang kita tidak mampu, tapi kita punya potensi prestasi yang baik. Nah, optimalkan hal tersebut, terus kemudian dari hal-hal tersebut bisa menjadi tonggak teman-teman untuk melangkah ke depan. Kemudian menjadi motivasi ketika dalam sebuah hambatan itu bukan hambatan yang nanti akan menghentikan mimpi-mimpi teman-teman, tapi menjadi sebuah tantangan untuk melangkah jauh ke depan. Teruslah bermimpi dan jangan pernah menyerah. Keren sekali ya Kak Bagus ini teman-teman. Jadi memang sebenarnya berprestasi itu tidak harus kita untuk mencapai kompetisi, memenangkan kompetisi, tapi kita mencapai apa yang sudah kita targetkan itu sudah merupakan prestasi gitu. Jadi untuk teman-teman semua, terutama untuk mahasiswa baru, jangan takut untuk mencoba gitu selama masa perkuliahan ini. Manfaatkan waktunya dengan baik dan gali bakat dan minat, serta kalau bisa tuh kita tuh harus bisa berprestasi dan membanggakan nama baik Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, mungkin pada episode kedua kali ini saya cukupkan. Saya Tasya Marlina dan bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Kak Bagus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah